Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat berkah mendengar ada seorang imam masjid yang mencuri uang? Kisah ini berawal ketika salah satu desa kecil yang ada di negara Afrika. Penduduk muslim yang ada di sana biasa mengundang seorang imam, lebih-lebih ketika Ramadan tiba. Di sana, konon sangat langka dijumpai seorang imam yang berpengetahuan tinggi tentang agama Islam, yang bisa menjadi imam di masjid-masjid umumnya di negara Afrika. Sehingga penduduk desa itu memutuskan bahwa setiap Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, di desa itu setiap keluarga wajib mengundang imam yang disewa di masjid setempat untuk iftar atau berbuka puasa secara sukarela. Maka itu menjadi suatu kebiasaan di desa itu dan imam melaksanakan kewajibannya sebaik-baiknya di masjid tersebut. Di sana sang imam beraktivitas seperti memberi kuliah, berceramah, mendidik dan membimbing masyarakat yang ada di desa tersebut. Dan tibalah hari pertama bulan Ramadan. Maka pergilah sang imam ke rumah keluarga yang mendapat giliran pertama. Begitu juga di hari kedua, ketiga dan seterusnya. Suatu ketika salah satu keluarga mendapat giliran mengundang sang imam untuk berbuka puasa. Di dalam keluarga itu hanya ada sepasang suami istri. Dan tentu saja mereka adalah keluarga sederhana karena kebanyakan penduduk di sana tergolong kurang mampu, karena mereka tinggal di sebuah desa kecil. Setelah sang imam datang, dia dipersilahkan menunggu di ruangan yang sudah disediakan, tempat di mana nanti dijadikan tempat untuk berbuka puasa. Dan setelah makan, sang imam berkata, "Jazakumullah khair, semoga Allah membalasmu." Kemudian dia pamit pergi. Setelah beberapa saat, sang istri mencari-cari uangnya. Dia menyimpannya di tempat yang sama di mana sang imam duduk. Tapi istri laki-laki tersebut tidak menemukan uangnya. Dia mencarinya di bawah meja, di bawah spray, di bawah karpet. Dia mencarinya kemana-mana, tapi uang itu tidak diketemukan juga. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, "Apakah ada seseorang yang masuk ke rumah ini?" Kata sang suami, "Tidak ada." "Apa yang terjadi?" Si istri berkata bahwa dia kehilangan uang. Dia berkata, "Yang saya ingat ada uang di sini. Uang itu disimpan di suatu tempat dan tidak ada seorang pun yang memasuki rumah ini kecuali imam itu. Kamu tahu, dia ada di sebelah sana. Sementara kita sibuk membuat makanan dan dia duduk sendirian di sebuah ruangan yang sudah kita sediakan." Sehingga mereka yakin 100% bahwa yang mencuri uang tersebut adalah sang imam. Sebab tidak ada orang lain yang memasuki rumah mereka kecuali sang imam. Sejak kejadian itu, laki-laki itu mulai menghindar dari sang imam. Dia mulai berprasangka buruk kepada imam tersebut. Setiap dia pergi ke masjid, dia menghindar dari imam itu. Dia tidak berusaha untuk bersalaman. Dia sholat di pojok masjid atau dia sholat lalu langsung pulang. Dengan perasaan seperti itu, dia berpikir, bagaimana seorang imam bisa mengambil uang milik orang lain? Baiklah, setahun sudah berlalu dan Ramadan selanjutnya tiba. Seperti biasanya, penduduk di desa itu setiap keluarga wajib mengundang imam masjid untuk berbuka di rumahnya. Kemudian di hari pertama, dia pergi ke keluarga yang mendapat giliran pertama. Hari kedua pergi ke rumah keluarga kedua, dan begitu seterusnya. Sehingga sampailah giliran keluarga yang kehilangan uang tadi. Sekarang mereka harus mengundang imam tersebut kembali. Tapi laki-laki itu tidak menyenanginya. Kata dia, "Bagaimana saya harus mengundangnya, sedangkan dia telah mencuri uang kami? Jadi saya tidak senang. Begitu juga istri saya. Dia adalah istri yang soleha." Dia datang dan berkata, "Dengarkan dulu. Mungkin imam itu butuh uang. Uang ini untuk keperluan apa saja. Tapi mari kita maafkan dia. Ikhlaskan saja dan kita undang dia lagi." Kemudian sang suami setuju dan berkata,
Baiklah, saya setuju denganmu. Mari kita undang dia lagi. Sang imam datang kepada keluarga ini lagi. Dia datang sebagaimana biasanya. Assalamualaikum, katanya. Dan setelah berbuka puasa, dia langsung pamit pulang. Tapi sang suami itu masih tidak senang. Dia sepertinya mau berbicara kepada sang imam, tetapi sangat sungkan. Dia berbicara sedikit-sedikit kepada sang imam. Keadaannya sangat sunyi dan dia tidak mencoba membalas sesuatu ataupun membuka suatu perbincangan atau menanyakan sesuatu kepadanya yang bisa membantu bagi imam tersebut. Sehingga sang imam berkata, "Ada apa denganmu?" Sehingga laki-laki tersebut tidak bisa mengelak lagi. Dia terpaksa berkata kepada imam itu, "Saya ingin menceritakan sesuatu dengan hormat kepadamu. Dari tahun yang lalu sampai sekarang, apakah Anda tidak mengetahui bahwa saya menghindar dari Anda? Saya tidak mengucapkan salam padamu. Saya juga tidak berbincang-bincang denganmu." Kemudian sang imam menjawab, "Ya, saya tahu. Tapi saya tidak punya waktu untuk datang dan berbicara denganmu untuk bertanya kepadamu apa yang sedang terjadi. Sebab saya sibuk ke sana kemari. Tapi, ya saya memang paham bahwa Anda sepertinya tidak senang denganku lagi. Saya mohon maaf kepadamu. Waktu yang lalu kami mengundangmu dan kami menyimpan uang di ruangan yang sama di mana Anda sedang duduk. Dan kami sedang menyiapkan makanan buka puasa dan Anda duduk sendirian. Dan setelah Anda pulang, kami kehilangan uang dan kami bersumpah bahwa benar-benar tidak ada orang lain yang masuk ke rumahku kecuali Anda." Langsung saja mata sang imam menjadi kemerahan. Air matanya menetes dari kedua kelopak matanya. Dan dia berkata, "Mengapa engkau tidak memberitahuku?" Dia berkata, "Bagaimana bisa saya bicara denganmu? Saya merasa sungkan. Dan kami yakin bahwa tidak ada orang lain yang mengambil uang itu kecuali Anda." Maka sang imam mulai menangis dan berkata, "Ya, benar. Saya yang mengambil uangmu." Tiba-tiba semuanya terdiam. Sang istri yang ada di ruangan itu mendengar percakapan itu semuanya. Itulah yang membuat mereka terkejut. Yang mana sang imam telah mengakui bahwa dialah yang mengambil uang itu. Tapi dengarlah apa yang dikatakan oleh imam itu. Imam itu berkata, "Saya tidak menangis karena kalian telah menuduhku dan kalian yakin bahwa sayalah yang mengambil uang itu. Saya menangis karena ada hal lain." Kemudian sang imam menceritakan kejadian sebenarnya. "Saya sedang duduk di ruangan yang sama di mana uang itu disimpan. Tiba-tiba angin bertiup sehingga terbukalah pintu jendela itu. Dan uang itu berterbangan kemana-mana karena dikena angin. Maka saya memungutnya segera. Dan mulai mengumpulkan uang tersebut sambil menunggu sampai kalian datang. Kemudian saya melihat di depan saya ada Al-Quran. Dan saya buka Al-Quran itu. Saya simpan uang itu di lipatan-lipatan Al-Quran. Dan menutupnya kembali. Kemudian saya simpan Al-Quran itu lagi. Inilah yang membuatku menangis. Sebab selama setahun yang lalu tidak ada orang yang membuka Al-Quran itu dan membacanya. Andaikan kalian membuka Al-Quran itu dan membaca ayat-ayat tersebut darinya, kalian akan temukan uang itu. Itulah yang membuatku menangis. Ya, itulah orang-orang di desa ini. Mereka tidak membaca Al-Quran selama bertahun-tahun lamanya. Saya tidak sedih disebabkan kamu telah menuduhku. Tapi saya sedih karena kalian telah mengabaikan Al-Quran hingga akhir tahun berikutnya. Dan ini juga saudaraku seiman, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, marilah kita sentuh Al-Quran dan membacanya. Paling tidak per pekan atau kesempatan tertentu. Kami tidak ingin seperti orang ini dan istrinya yang telah mengabaikan Al-Quran sepanjang tahun. Mereka berpikiran bahwa seorang imam telah mencuri uangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita bersama orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.